Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang kebaikannya kepada saya dan Bapak tidak memiliki garis tepi. Allah Rabb yang kenikmatan diberikan kepadaku dan kepadamu tidak memiliki garis finish. Allah Rabb yang sempurna di dalam namanya. Allah Rabb yang sempurna di dalam sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita selaku hambanya, kecuali saya dan Bapak menggantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada ana dan antum itu hanyalah rintikan gerimis. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang datang dalam teras kehidupanku dan kehidupanmu, itu layaknya hujan yang deras sebulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap titian kebaikan, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih membahas kitab ini? Yang pertama, tidak ada obsesi terbesar dalam kehidupan saya dan antum selaku hambanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Allah hidupkan di bawah kolong langit di atas muka bumi, kecuali kita mencari dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih membahas kitab ini? Karena sesungguhnya hari ini kita menjadi musafir, Pak. Tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan bukan kematiannya, yang kita khawatirkan bukan ajalnya, tapi yang kita khawatirkan pada saat meninggal dunia, karakter apa yang saya dan antum bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita masih membahas dan melanjutkan secara estafet pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai tentang perkara-perkara yang najis. Kita review sebentar, Bapak. Sesungguhnya masalah toharoh itu bukan masalah yang sepele. Kita tahu, Bapak, masalah toharoh Allah tempatkan pada masalah yang penting dan basic dalam kehidupan orang yang beriman. Sholatku dan sholatmu tidak akan Allah terima hingga kita benar masalah toharohnya. Umrohku dan umrohmu tidak akan Allah terima ketika kita tawaf, ketika kita kemudian dalam keadaan hadas dan terkena najis, itu tidak akan Allah terima sampai kita betul-betul memperhatikan masalah toharohnya. Sampai masalah yang besar, Pak, masalah kemudian sholat, masalah jihad, kemudian masalah haji dan umroh, itu betul-betul luar biasa. Makanya ketika ada dua orang yang berjalan, yang satu dalam keadaan suci, yang satu dalam keadaan berhadas dan terkena najis, bukankah orang yang dalam keadaan suci lebih Allah cintai? Makanya tidak salah ketika Allah menempatkan, Allah menempatkan dan Rasulullah menempatkan memandikan jenazah, hak kita kepada saudara kita yang meninggal dunia, yaitu pada masalah toharoh Allah letakkan yang pertama, sebelum kemudian mengkafani, sebelum kemudian menyolati, dan sebelum kemudian menguburkannya. Ternyata masalah toharoh Allah tempatkan yang pertama. Di sini menunjukkan kepada kita sampai malaikat pun, Pak, tidak mau tidur terhadap orang yang kemudian tidur dalam keadaan berhadas ataupun terkena najis. Makanya Nabi SAW bersabda, man bata tahirun bata fi sya'rihi malakun. Barang siapa orang yang tidur pada malam harinya dalam keadaan tahiron, dia dalam keadaan suci, bata ala sya'rihi malakun, maka malaikat itu akan tidur bersamanya di pucuk-pucuk rambutnya. Maka malaikat itu apa? Ketika dia tidur bersama kemudian orang yang menjaga kesuciannya, malaikat itu kemudian akan mendoakan la yastaiqidu illa doa min malaikah, yaitu Allahumma firli abdika fulan bin fulan, kecuali malaikat itu akan mendoakan hamba yang tidur dalam keadaan suci, yaitu ya Allah ampunilah fulan ini yang telah menjaga kesuciannya. Makanya sampai ada sahabat yang besar sekali namanya, Pak. Sahabat ini mungkin kurang familiar di telinga kita, tapi ketika orang membaca sirahnya luar biasa. Sahabat yang bernama Hamdalah radhiyallahu anhu meninggal dalam medan jihad
tapi beliau dalam keadaan junub. Masya Allah, satu-satunya manusia di bawah kolong langit di atas muka bumi yang mendapatkan gelar ghusilul malaikah, satu-satunya manusia yang dimandikan oleh ribuan malaikat, hanya sahabat yang bernama Handalah radhiyallahu anhu. Ketika beliau berjihad di medan jihad, Pak, beliau kemudian syahid dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu para sahabat yang mengangkat jenazahnya Handalah itu terheran-heran, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendapatkan Handalah itu berbeda dengan sahabat-sahabatmu yang lain. Ketika kami angkat sahabat-sahabat yang lain, posisi rambutnya itu dalam keadaan kering dan tidak basah sebagaimana Handalah. Apa yang terjadi dengan jasadnya Handalah radhiyallahu anhu wahai Rasul?" Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang mengangkat jenazahnya Handalah untuk bertanya kepada istrinya. Kemudian datanglah para sahabat ke rumahnya Handalah untuk menghantarkan jenazah Handalah radhiyallahu anhu. Ditanya, "Wahai Ummu Handalah, kenapa suamimu ini kok ketika meninggal dunia sama-sama jihad di jalan Allah, tapi posisi rambutnya suamimu itu berbeda dengan posisi rambut sahabat-sahabat yang lain yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka istrinya Handalah itu berkata, "Tidaklah suamiku sebelum berjihad beliau itu mendatangiku dan masih dalam keadaan junub dan belum sempat mandi janabah. Kemudian beliau menyambut panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian jihad di jalan Allah sampai beliau gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat itu Rasulullah ketika berada di depan rumahnya Handalah sambil menunjuk ke langit, hari ini ribuan malaikat memandikan jenazah sahabat yang mulia yang bernama Handalah radhiyallahu anhu." Makanya tidak mengherankan orang yang menjaga toharoh, Pak, termasuk bridging, termasuk jembatan, termasuk tongkat yang akan mengantarkan dirinya menuju ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat yang menjaga toharoh dalam kehidupannya, Pak? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam harinya beliau bermimpi. Kemudian pada esok harinya, pagi harinya, Pak, bukan lusa harinya, kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ini sami'tu dufana alaika fil jannah." Wahai Bilal, semalam aku mendengar suara trompa sandalmu sudah nempel di surganya Allah. Wa ma amilta fil Islam, dan apa yang kamu kerjakan dalam Islam? Lihat jawaban sahabat yang besar yang luar biasa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. "Wa ma amiltu fil Islam ya Rasulullah illa." Saya tidak memiliki amalan istimewa dalam Islam wahai Rasul kecuali satu. Ketika saya berhadas, saya kemudian kentut, buang air kecil, buang air besar, junub, maka saya langsung toharoh. Saya ketika hadas kecil berarti saya berwudu. Ketika hadas besar saya kemudian mandi besar, mandi junub. Kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah yang menjadikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim jatuh cinta kepadamu, karena engkau orang-orang yang menjaga toharoh. Ternyata Bilal, Pak, tidak menyebutkan amalan adzannya. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika beliau menjadi budak yang pertama as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika beliau pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf sambil mengatakan ahad, ahad, ahad. Tapi Bilal menyebutkan amalan karakteristik yang dibahas oleh Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi yang kedua, yaitu orang-orang yang menjaga kesucian. Makanya betul, jaga kesucian kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pulang, dan timer kita itu kapan habisnya kita tidak tahu. Makanya kita masih membahas. Kalau kamu, saya, antum, bapak tidak bisa maksimal dalam tobat kita masih selalu terjerumus dalam maksiat. Tolong cari karakter yang bisa maksimal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya dan antum tidak bisa maksimal membantu agamanya Allah, mungkin terbatas dalam materi, mungkin terbatas dalam tenaga, tolong cari karakter-karakter yang bisa memaksimalkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu karakter yang bisa kita maksimalkan adalah kita menjaga toharoh. Maka tidak akan paham kita masalah suci sampai kita memahami tentang hadas dan najis. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hadas adalah posisi kita yang terhalang dari toharoh, yaitu internalnya, Pak. Hadas ada 2, yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil kentut, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Ya, mensucikannya yaitu dengan berwudu.
Yang kedua adalah hadas besar, Pak. Hadas besar adalah junub, kalau wanita berarti haid, nifas, mencucikannya dengan mandi besar. Yang kedua adalah najis, Pak. Najis adalah perkara-perkara benda-benda yang apabila tertempel pada anggota badan kita, tubuh, pakaian, tempat sholat kita, maka hilang toharohnya. Berarti eksternalnya. Perkara-perkara najis sudah kita kemarin bahas, tidaknya ada 11, Pak. Yang pertama adalah kotoran kita, ya. Kotoran kita itu najis, Pak, dari sejak bayi, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah air kencing kita, Pak. Kecuali air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan dia masih minum susu ibunya, ya, masih ngempong ASI itu, Pak. Jadi ketika belum 2 tahun genap secara hijriah, maka air kencingnya itu tidak najis, khusus bagi bayi laki-laki. Tapi bayi perempuan sejak lahir, ketika dia ngompol di atas spring bed kita, kasur, maka najis, ya. Air kencing itu najis, Pak, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis, ketika datang Arab Badui ke masjid Nabi, saat itu Arab Badui kencing, Pak, di pojokan Masjid Nabawi. Saat itu Rasulullah SAW membiarkan sampai kencingnya beliau itu selesai. Kemudian setelah itu Rasulullah meminta 1 ember dengan air yang suci dan mensucikan untuk diguyurkan ke bekas air kencing Arab Badui itu. Di sini menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis. Yang ketiga adalah madhi, Pak. Ya, madhi. Madhi ini dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kapan keluarnya, Ustadz? Ketika muqaddimah syahwat. Ya, madhi, ya, ini najis. Yang keempat adalah wadi. Wadi ini biasanya keluarnya setelah kencing, Pak. Ketika kencingnya tidak sempurna, makanya Masya Allah ya, Pak, hari ini banyak bapak-bapak ataupun orang tua kita yang sudah kepala 5 ke atas, Pak, itu terkena penyakit prostat, Pak. Ya, salah satu sebabnya, saya husnudon ya, Pak, mungkin salah satu sebabnya bukan karena makanan saja, tapi karena tidak menerapkan sunnah dalam kehidupannya, yaitu ketika kencing Rasulullah dalam kondisi jongkok ataupun berdiri, Pak, paling banyak dalam kondisi jongkok, ya. Makanya banyak, Pak, orang yang usia kepala 5, kepala 6 terkena penyakit prostat dan wadinya sering keluar dan tidak terkontrol, ya. Tapi ketika sudah terkena penyakit prostat, maka dihukumi sebagaimana darah istihadhah, ya, darahnya orang yang sakit, ya. Maka wadi ini tolong ketika kencing diperhatikan betul, Pak. Sholatku dan sholatmu tidak akan Allah terima sampai kita betul-betul toharoh, betul-betul suci, ya. Wadi ini najis, itu yang keempat. Yang kelima adalah binatang yang tidak dimakan, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, Pak, ya, buaya, ya, anjing, babi, kan, kemudian apalagi, Pak, macan, ya, singa, itu najis, ya, kotorannya najis. Berbeda dengan binatang yang dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Contohnya apa? Onta, kemudian kambing, sapi, ya, itu tidak najis. Kenapa, Ustadz? Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing, Mbak, ya, untuk sholat di kandang kambing. Kalau kita membayangkan bahwasanya Rasul memerintahkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing, berarti kandang kambing itu pasti ada kotorannya, ya. Di sini kita bukan menekankan bersih ataupun tidak bersih, Pak, tapi dilihat suci atau tidak suci, ya. Karena sesungguhnya kaidah al-aslu fil asya'i tahirun hatta yadulad dalil ala najasatiha. Seluruh benda di alam muka bumi ini, Pak, pada sejatinya itu suci sampai ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kenajisannya, ya. Makanya kotoran onta itu, Pak, tidak najis, ya. Kalau antum umroh, ya, susu onta itu dengan air kencing onta itu lebih mahal mana, Pak? Air kencing onta, ya. Karena pernah ada orang-orang Oraniun, Pak, yang datang ke Madinah. Saat itu Madinah dalam keadaan musim dingin. Orang-orang Oraniun itu kaget tubuhnya, dan orang-orang Oraniun itu beliau demam. Maka Nabi memberikan air susu onta dan air kencing onta, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran binatang yang dimakan dagingnya tidak najis, berbeda dengan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka najis, ya. Kemudian yang keenam adalah darah haid, Pak.
Ya, darah haid itu najis ya. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Yang ketujuh adalah air liur anjing. Air liur anjing ini betul-betul najis dan tidak ada perselisihan di antara ulama. Ya, masya Allah, sunnah membuktikan satu persatu, Pak. Kenapa? Nabi SAW beliau bersabda, "Idza walahul qalbu fil ina'i ahadikum falyaksil bisami marratin ulahunna biturab." Apabila kemudian ada jilatan dari anjing di inak di tempat bejana kalian, maka bersihkan dan cucikan yang pertama kali dengan kemudian tanah. Kenapa dengan tanah? Medis hari ini meneliti, Pak, tidak ada senyawa di atas muka bumi ini yang mampu menghilangkan virus anjing kecuali senyawa itu bernama tanah. Ternyata deterjen, kemudian sabun, apapun itu tidak bisa menghilangkan kemudian virus jilatan anjing yang menempel pada bejana kita ataupun pada anggota badan kita. Virus anjing itu bisa hilang dengan kemudian tanah. Masya Allah, sunnah membuktikan satu persatu. Yang kedelapan adalah daging babi. Ya, hari ini begitu luar biasa, Pak. Kita darurat itu bukan hanya miras, Pak. Darurat kita juga daging babi. Bapak kalau lewat banyak sekali hari ini BPK, Pak. Bukan Badan Pemeriksa Keuangan ya, Pak. BPK itu babi panggang karo, Pak. Luar biasa terang-terangan. Yang darurat hari ini Jakarta, Jogja, Semarang, Bandung bukan hanya miras, bukan hanya judi online, Pak. Ya. Kenapa mereka kok menjual dengan bebas? Mereka tahu, Pak, ketika umat Islam sudah berdekatan dengan yang haram, maka doanya tidak akan Allah kabulkan, tidak akan Allah ijabah. Ketika orang Islam sudah dekat dengan yang haram sampai mengkonsumsi ke dalam mulut dan lambungnya, maka sel-sel ketaatan itu akan mati. Panggilan adzan berkumandang, jam 4.10 enakan tidur habis nonton Real Madrid lawan Barcelona. Ya, Pak. Adzan cepet banget tuh, Mas. Ya. Ketika umat Islam sudah berdampingan dan mesra dengan yang haram, maka kemudian dia tidak sensitif sensornya terhadap saudara muslimnya yang berada di belahan bumi yang lain yang hari ini terzalimi. Ya, dia tidak ngurus. Hari ini di Gaza sudah hampir 50.000. Dia tidak ngurus. Kemarin ada komandan syahid, orang yang solih bernama Yahya Sinwar, yang syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sedihkan bukan meninggalnya beliau, Pak. Yang kita sedihkan bagaimana kita hari ini tidak mampu bagaikan buih di atas lautan, padahal umat Islam miliaran, Pak. Inilah yang menjadikan hikmah. Kenapa orang Yahudi Allah hidupkan, padahal kaum Samud habis, kaum Lut tidak ada sisanya. Kaum Samud itu maksiatnya gede, Pak. Apalagi kaum Lut. Tadi dibacakan oleh imam. Mendatangi laki-laki itu syahwatnya lebih gede daripada mendatangi syahwatnya perempuan. Tapi kenapa Samud habis, kaum Ad habis, kaumnya Nabi Lut habis, tapi kenapa Allah sisakan Yahudi di atas muka bumi ini, padahal mereka senang membunuh para nabi dan rasul? Karena sebagai ujian kita. Ketika hari ini kita belajar akidah, belajar sunnah, kok kita tidak mampu membela, tapi justru lisan kita kasar kepada para mujahidin. Hati-hati, lisanku dan lisanmu yang kasar kelak akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan pemiliknya pada hari mahsyar nanti, Pak, maka ucapan kita itu akan kembali kepada kita. Ya. Insya Allah. Ya, itu yang ke-8 daging babi ya, Pak. Yang ke-9 adalah bangkai. Ya, bangkai ini semuanya najis kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai kambing dan bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Jadi bangkai ikan dan belalang yang halal. Kemudian yang ke-9 apa? Yaitu sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup, Pak. Contohnya Bapak pengen bikin sop buntut sapi, yang dipotong dari sapinya hanya buntutnya, sapinya dibiarkan dengan 4 kakinya kemudian dengan badannya. Maka buntut sapi, walaupun sapi ini halal atau thayyibah, maka hukumnya najis. Bapak pengen bikin ceker ayam, Pak,
ya, soto ayam ceker mungkin ya, kemudian dipotong hanya cekernya, kakinya saja, habis itu ayamnya dibiarkan dengan satu kaki dan tubuhnya, maka cekernya ini najis. Kalau ada yang seperti itu Pak, diruqyah bareng-bareng di Masjid Al Hidayah, bacain ayat kursi Pak 100 kali ya. Kemudian yang ke-10 apa? Yaitu yang 11 apa? Yaitu bekas binatang, bekas minum binatang buas ya. Kalau ada singa ya, ataupun kita main ke taman safari ataupun ke Ragunan, kemudian ada singa kemudian minum di minuman kita ya, maka najis ya. Itu. Sekarang kita akan membahas tentang adab-adab bersuci, Pak. Ini yang terakhir dari pembahasan toharoh. Adab-adab bersuci setidaknya ada 15, ikhwan. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang akan memasuki kamar kecil atau WC untuk mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Masya Allah ya Pak, kita dalam setiap inci kehidupan anak dan antum diatur dalam masalah sunnah. Sampai kita sebelum masuk masjid, sebelum masuk rumah, sebelum masuk kamar mandi, saya dan antum selalu terikat interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebelum masuk kamar mandi ucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat itu suka yang bersih. Sedangkan kandang dan kerajaannya setan itu bukan hanya di pasar, tapi salah satunya adalah di toilet dan kamar mandi. Ya, makanya kalau di kamar mandi jangan terlalu lama, Pak. Ya, kalau ada yang lama-lama berarti dipertanyakan. Ya. Yang kedua, Pak, apa adabnya? Jika keluar dianjurkan mengucapkan ghufronaka, ya Allah ampunilah aku. Kenapa mengucapkan ghufronaka Pak? Padahal kita di kamar mandi kemudian tidak maksiat, insya Allah kita di kamar mandi kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa mengucapkan ghufronaka Pak? Kenapa Pak? Karena pada saat kita di kamar mandi kita tidak bisa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak kita mengucapkan astagfirullahaladzim di kamar mandi Pak? Tidak boleh. Sampai mengucapkan kalimat thayyibat saja tidak boleh, insya Allah. Maka tolong kalau di kamar mandi jedanya, interaksinya kita, di pausnya kita dengan Allah saat itu, tolong jangan lama-lama. Ya, kalau kencing ya mungkin 3 menit, maksimal 5 menit, maksimal 7 menit ya. Jangan sampai kemudian kencing sambil lihat pelantikan kan. Nah itu. Ya Pak ya, jangan lama-lama, kandangnya setan itu Pak ya, tolong. Wah saya sambil nonton ada wifi-nya di Hidayah, kalau di masjid ntar dimarahin sama Pak Anjang kan, sambil nonton pelantikan kan ya. Saat itu kita sedang paus, nggak ada interaksi. Kita mengucapkan subhanallah dilarang, kita mengucapkan astagfirullahaladzim dilarang, kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat yang lain dilarang, tahmid, tahlil dilarang ya. Makanya ketika keluar kamar mandi mengucapkan ghufronaka. Jadi keluar kamar mandi bukan megang perut alhamdulillah lega kan, itu yang salah Pak D ya. Ucapkan ghufronaka. Kemudian yang ketiga apa? Dianjurkan jika masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian keluar menggunakan kaki kanan. Masya Allah Pak, sunnah dan syariat Islam itu luar biasa. Perkara air diatur, madhi, wadi, air mani diatur. Masuk kamar kecil, WC, toilet, kamar mandi diatur. Masuk ke masjid diatur. Masuk ke rumah anak dan antum diatur. Syariat Islam itu syariat yang paripurna dan sempurna Pak. Tidak perlu kita mencari role model kehidupan yang lain kecuali kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa kita masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri? Karena sesungguhnya yang kiri itu untuk sesuatu yang tidak baik. Makan kanan atau kiri Pak? Kanan. Berarti kalau kiri berarti temannya setan. Masuk masjid kanan dulu atau kiri dulu Pak? Kanan. Berarti untuk yang baik. Pakai baju kanan atau kiri dulu Pak? Kanan. Pakai sandal kanan atau kiri dulu Pak? Kanan. Kita cebok kanan atau kiri Pak? Kiri. Kita masuk kamar kecil? Kiri. Jadi adabnya sudah 3. 1 doa,
2 kemudian doa keluar, 3 masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian yang keempat adabnya, Pak, jika di tempat yang luas dianjurkan untuk menjauh agar tidak dapat terlihat, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi safarin wa kana Rasulullah SAW la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau qadhaul hajat, kencing ataupun BAB, beliau selalu menjauh dari kasat mata manusia. Makanya urinoir, Pak, itu tidak sesuai dengan sunnah kalau kita mengacu pada hadis ini. Kenapa? 1, dia menampakkan orang yang sedang qadhaul hajat secara kasat mata. Ya, anaknya bisa melihat celana dalamnya bapaknya. Ya, yang kurang ajarnya lagi malah tengok-tengokan kan, Pak, malah ngobrol pas kencing, ya. Yang kedua, urinoir tidak sunnahnya apa? Posisi ketika kencing Rasulullah paling banyak itu dengan jongkok, walaupun boleh dengan berdiri. Ya, tolong jadikan urinoir itu, Pak, opsi yang terakhir bagi kita. Tapi kalau saya dan antum masih mendapatkan toilet, kamar mandi, itu lebih afdol. Kecuali kamar mandinya digedor-gedor gak keluar-keluar, Pak. Ya, kalau sudah mau keluar betul, apalagi sholat sudah dimulai, kita nggak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, bisa jadi opsi yang terakhir, paling terakhir adalah urinoir. Ya, kemudian yang kelima apa adabnya? Dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sehingga dekat dengan tempat buang air. Dulu, Pak, belum ada toilet sebagaimana sekarang. Ya, kenapa kemudian tidak mengangkat pakaian terlebih dahulu agar tidak tersingkap auratnya? Kalau sekarang orang sudah masuk kamar mandi dikunci, kemudian bapak lepas celana dalam dan celananya, maka tidak ada yang melihat, kecuali bapak lupa mengunci kemudian didorong sama anak bapak, kan kelihatan, Pak. Ya, itu beda, ya. Makanya kenapa dulu adabnya yaitu ketika sebelum mendekati dengan tempat qadhaul hajat tidak boleh mengangkat kemudian bajunya dan pakaiannya, karena untuk menjaga auratnya. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Hidup dijaga auratnya, meninggal pun dijaga auratnya, kan, Pak. Tolong nasihati kepada istri kita, anak-anak perempuan kita yang sudah mengalami siklus bulanan, jangan pernah menampakkan auratnya. Dalam masalah qadhaul hajat saja, Pak, dijaga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh sunnah. Ya, yang keenam, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di padang pasir maupun di dalam bangunan. Ya, hadisnya dari Abu Ayyub, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin, walakin syariku aw gharribu." Ya, jika kalian kemudian qadhaul hajat, maka jangan pernah menghadap ke kiblat ataupun membelakangi. Ya, Masya Allah. Kenapa kita dilarang menghadap kiblat ataupun membelakangi, Pak? Takzim kita kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dan antum saja sama Pak RW, sama Pak Lurah, sama Pak Camat, kan, sama Fufu Fafa saja, kan, kita hormat kok. Itu baru manusia, bos. Kita sama rumahnya Allah, masa bikin toilet kemudian menghadap kiblat, Pak? Ya, Masya Allah, ta'zim kita. Oh, kita mau menghadap atasan saja. Oh, saya dan antum ketika kerja saja, Pak, kita punya dress code, punya seragam yang harus kita pakai. Saya dan antum ketika masuk kantor saja memiliki aturan dan memiliki persyaratan. Sama, ya kawan, ibadah kita diatur secara sempurna. Lalu bagaimana ketika kita mendapati Ustadz, kemudian WC itu menghadap atau membelakangi kiblat? Maka bisa menjadi opsi, Pak. Antum ketika tidak bisa merubah atau membongkar, ya, mungkin karena minimnya dana ataupun masih banyaknya kebutuhan yang lain, maka ketika qadhaul hajat miring, Pak. Ya, kalau WC-nya ke timur dan ke barat sama-sama membelakangi ataupun menghadap, ya, berarti menghadapnya ke utara sama selatan. Apalagi sekarang WC duduk banyak, kan, Pak.
nggak masalah. Ya, ya. Berarti menghadapnya ke utara dan ke selatan. Kenapa? Nabi melarang dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Pak, adabnya diharamkan buang air di jalan umum atau di tempat berteduh. Insyaallah. Ya. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ittaqu la'inaini." Qalu wa mal la'inani ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Ya, berhati-hatilah terhadap dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan dua hal yang mendatangkan laknat itu wahai Rasul? Maka beliau bersabda, Bapak, orang yang buang air di jalan-jalan manusia atau tempat bernaung mereka, ini termasuk dosa besar, Pak. Kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair punyanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Satu, bisa jadi ketika kita kencing di jalan, orang yang kemudian lewat ataupun berteduh, Pak, itu mencium bau pesingnya, kemudian mendoakan, ya Allah, orang yang kencing di tempat ini, ya Allah, berilah balasan. Ya, banyak kita lihat, Pak, halte-halte di Jakarta, di Jabodetabek ini, Pak, baunya bukan Stella, tapi baunya air kencing, Pak. Tolong nasihati kepada anak kita, itu akan mendatangkan laknat. Lu kalau orang soleh misalkan hujan, Pak, orang soleh kemudian berteduh di halte kan, kemudian nyoba pesing, kemudian beliau berdoa, repot. Orang soleh dengan Allah itu tidak ada hijab kalau sudah berdoa. Makanya untuk menjaga agar kita tidak mendapatkan laknat, tolong ketika kencing di tempat toilet ataupun kamar mandi, ya. Kemudian yang kedelapan, Pak, apa adabnya? Dimakruhkan kencing di kamar mandi, ya. Kenapa? Laki itu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi muktasalihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk kencing, ya, di kamar mandi. Kenapa? Pada saat itu, Pak, tempat kencing dan kamar mandi pada zaman Nabi itu berbeda. Dan saat itu tidaklah beralas kecuali dengan pasir. Lah kalau ada orang kencing, nggak tahu mana bekas kencingnya, kalau diinjak berarti najis. Makanya dipisah, nggak boleh kencing di kamar mandi. Kamar mandi berarti orang untuk membersihkan najis, ya. Kalau hari ini, masya Allah, Allah memberikan kemudahan kita kencing sambil mandi, kemudian diguyur dengan air yang suci mensucikan, maka air kencingnya akan hilang. Kecuali guyurnya pakai air teh, Pak, ya. Ingat, guyurnya pakai air teh nggak akan hilang itu, ya. Pahami kenapa Rasulullah melarang, Ustadz? Saat itu tidaklah beralas kecuali dengan pasir. Ya, sebagaimana tadi Arab Badui ketika kencing Rasulullah tahu. Kenapa Rasulullah membiarkan? Satu, adabnya beliau luar biasa. Kepada pelaku besar saja, Pak, masih diberikan rukhsah, masih diberikan waktu. Ya, Masya Allah. Kita terkadang kepada pelaku dosa besar, Pak, kita langsung gabres saja, kita langsung vonis tanpa kita tabayun kepada mereka. Rasulullah membiarkan Arab Badui, biarkan, padahal para sahabat sudah kemudian panas. Masjidnya Allah kamu kencingi. Rasulullah kemudian membiarkan, da'uhu, biarkan dia, ya. Kemudian yang kesembilan, apa adabnya? Haram kencing di air yang diam dan tidak mengalir, ya. Air yang diam tidak mengalir, ketika dikencingin maka air itu akan rusak, Pak. Rusak toharohnya. Karena air bisa rusak ketika satu, berubah warnanya, dua, berubah rasanya, yang ketiga berubah baunya, ya. Jadi air ketika diem maka dilarang kita untuk kencing di situ. Apalagi di bawah 2 kulah, Pak. 2 kulah itu kurang lebih 216 liter, Pak. Ya. 216 liter, maka dilarang. Ya. 216 liter. Bapak kencing di kemudian bak kamar mandi, ya.
Bah kamar mandi tidak ada dua kulah, Pak, ya, maka najis, rusak. Ya. Boleh Ustadz saya kencing di kemudian laut? Boleh, Pak. Gak akan merusak. Udah lebih dari dua kulah, Pak. Ya, bahkan 2 miliar kulah itu, Pak. Boleh saya Ustadz kemudian kencing di kemudian kolam renang? Boleh, Pak. Boleh dibuat wudhu? Boleh, Pak. Lebih dari 2 kulah itu, Pak. Ya. Kalau saya kemudian wudhu di kolam renang, nggak tahu ada air kencingnya atau tidak, tetap sah. Karena sudah lebih dari 2 kulah, 216 liter, Pak. Ya. Makanya ketika ada air yang tidak mengalir, air diam, maka dilarang untuk kencing di situ. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bersabda, annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Nabi melarang kita untuk kencing di air yang diam karena bisa merusak kesuciannya dan menjadi najis. Kemudian yang ke-10, Pak, diperbolehkan kencing dengan berdiri, namun posisi duduk lebih utama. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fangtaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udnuhu fadanautu hatta kumtu inda aqibaihi fatawaddaa famasaha ala khuffaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing sambil berdiri. Ternyata hari ini para medis meneliti, Pak, orang yang kencing sambil berdiri itu kemungkinan besar terkena penyakit prostatnya itu gede. Ya. Kemudian yang kedua, kencingnya tidak maksimal. Biasanya habis itu beberapa menit ada cerit keluar air itu, Pak. Itu bisa disebut wadi, bisa juga disebut sisa-sisa air kencing. Sholatnya diterima atau tidak, Pak? Tidak. Makanya ada hadis Nabi, ada orang yang nanti kelak di padang mahsyar itu merugi. Dia sholat selama 60 tahun, tapi sholatnya itu tertolak di hadapan Allah. Bukan karena tidak menghadap kiblatnya, bukan tidak hanya kemudian memenuhi rukun dan syaratnya sholat saja, tapi ketika dia berwudu dan dalam keadaan sholat, dia dalam keadaan najis. Makanya jaga betul. Ya, jangan pernah diremehkan. Orang kalau sudah tidak perhatian pada masalah toharoh, masalah sholat, masalah muamalah, masalah walak wal barok, itu akan lebih susah, apalagi masalah jihad. Ya. Kemudian yang ke-11, Pak, diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing. Ya. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Ibnu Abbas, marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat, Pak, 2 kuburan. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban, mayit yang berada di alam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka tidaklah diazab kecuali pada perkara besar. Yang satu sukanya mengadu domba yaitu namimah, yang satu tidak maksimal dan tidak pernah membersihkan air kencingnya ketika setelah dia kemudian qadul hajat. Ini hati-hati, Pak. Banyak, Pak, di bandara orang karena terburu-buru kemudian dia tidak cebok, dia tidak istinja. Ya. Hati-hati, karena sebab air kencing yang tidak maksimal dalam masalah toharohnya itu bisa menyebabkan azab kubur. Kita tahu, Pak, terminal pertama kita di akhirat, kalau kita sukses akan sukses selanjutnya sampai kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, terminal itu bernama alam kubur. Kalau di alam kubur sudah kemudian disiksa malaikat, ya berat, no, Pak. Kedua, ketiga, keempat lebih panjang dan lebih susah. Apalagi ngelewatin sirot. Oh, terminal pertama saja udah gagal kok. Bapak, ketika lomba langsung masuk final atau penyisian dulu, Pak? Penyisian. Oh, pabrik ketika mau menerima karyawan saja seleksi atau langsung masuk, Pak? Langsung masuk, kecuali presiden kan, Pak. Orang-orang dalam, ya panjang. Seleksi kan, Pak. Sama di alam kubur. Loh, ente kan dulu pernah ngaji, dinasehati kitabnya Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi. Kalau kamu masalah kencing saja sudah tidak beres,
Terminal pertamamu nanti setelah kamu meninggal dunia juga tidak beres. Tapi ketika masalah toharoh kita perhatikan, masalah qadul hajat kita perhatikan, masalah-masalah yang besar itu akan perhatian. Makanya sekarang hari ini Pak, kenapa ya umat Islam itu sensornya itu tidak sensitif. Ketika hari ini begitu banyak saudara kita yang meninggal dunia, umat Islam itu masih tertawa terbahak-bahak Pak ya. Umat Islam hari ini luar biasa Pak. Saya itu husnudzon, apa mereka itu gagal ya dalam memahami masalah yang kecil sampai masalah yang gede, wala wal baro, loyalitas mereka kepada saudara muslimnya. Sampai hari ini rumah sakit Indonesia itu yang berdiri di Gaza Pak, semalam atau kemarin siang itu dibombardir Pak. Sampai rumah sakit, instalasi kesehatan semuanya dihabisin. Lu kok umat Islam miliaran masih dengan enjoynya, tidak pernah mengangkat tangannya dan tidak pernah mengeluarkan kemudian sedikit hartanya untuk membantu mereka. Sedikit aja tidak, apalagi maksimal. Maka pertanyaan kita, ya Allah, apa ada yang salah? Sampai masalah yang gede saja luput, masalah yang kecil tidak beres, masalah pertengahan ruwet. Marilah kita kemudian evaluasi Pak. Jangan sampai saya dan antum kemudian masalah toharoh ini tidak pernah diperhatikan dan kita menganggap masalah yang sepele dan ringan. Tidak ikhwan, terminal pertama ana dan antum bisa ruwet dan berantakan gara-gara masalah kemudian toharoh ya. Kemudian yang ke-12 Pak, adabnya adalah tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ketika kencing juga tidak cebok dengan tangan kanannya. Tadi sudah dijelaskan yang kanan untuk yang baik dan yang kiri untuk yang tidak baik. Jangan pernah kemudian kita makan gorengan tangan kanan, minum es teh poci pakai tangan kiri ya. Habis itu makanya sambil jalan kan, nasihati betul ya. Kemudian yang ke-13, diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air, batu atau yang semakna dengannya, namun dengan air lebih utama. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa nazatan fastanji bil ma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kamar mandi, kemudian beliau membersihkan kotorannya dengan menggunakan air. Kalau hari ini kita mungkin di bandara ataupun di pesawat Pak, dalam keadaan darurat ya, di pesawat itu tidak ada airnya kan Pak. Kemudian ketika kita ini maka dengan yang semisalnya, yaitu tisu. Kalau nggak ada tisu dengan apa Pak? Dengan apa? Kain, baju najis no, atau pakai sholat nggak sah no Pak, kain. Biasanya kan ada lap ingus tuh kan, ya Allah dengan kain. Kalau tidak ada kain, qadul hajat dengan apa Pak? Batu, bawa 3 batu ya. Makanya persiapan batu itu perkara yang penting Pak ya. Bukan hanya orang kamu kebelet kemudian kantongin batu, salah itu Pak. Itu ajaran yang salah ya. Ajaran yang salah. Sebenarnya mereka mengajarinya kamu kantongin batu kalau kamu tiba-tiba di gunung nggak ada air, kemudian batu itu bukan batu yang kecil-kecil dikantongin biar nggak kemudian BAB di tempat ya. Orang tua kita itu sebenarnya pengen mengamalkan sunnah Pak Sausnudon. Mungkin beliau ketika ngaji sambil ngantuk, makanya ketika nanti kalau kamu biar gak kebelet di jalan Dik, nih bawa batu 3. Itu benernya sudah bener Pak, tapi maksudnya penerapannya Sausnudon. Mungkin bapak ibunya saat itu waktu ngaji sambil ngantuk, sambil mikirin ini nanti panennya jagung dulu apa kemudian beras padi dulu ya. Bawa batu kan Pak, ketika di gunung tisunya kemudian hanya untuk bisa kita bersihkan habis makan, maka menggunakan batu. Yang terakhir, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu. Ini adab yang ke-14 ya. Karena sesungguhnya Nabi SAW dari Salman, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Faqala ajal laqad nahana an tastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an
anastanjia bil ma au anastanjia bi aqalla min thalathati ahjar. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selaku umatnya, Pak, memberikan role model kehidupan yang luar biasa. Setiap inci kehidupan Nabi adalah sunnah. Jadi ingat, sunnah bukan nama radio, sunnah bukan nama masjid, sunnah bukan nama kajian, sunnah adalah tata cara kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah para sahabat itu melabeli dirinya pengikut sunnah. Diingat ikhwan, saya tegaskan sekali lagi, Pak, sunnah bukan nama radio antum, sunnah bukan nama televisi, sunnah bukan nama ustadz, sunnah bukan nama majelis taklim, sunnah bukan nama masjid, tapi sunnah adalah tata cara kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kalau sunnah nama ustadz yo repot, yang lain berarti syubhat dan bid'ah no, Pak. Kalau sunnah nama majelis taklim, ya enggak, majelis taklim sefrekuensi dengannya bukan sunnah, no, repot. Sejak kapan sunnah itu dilabeli dengan majelis taklim? Sempit amat, Pak. Masjid paling luas 100 kali 100 kok, Pak. Sejak kapan sunnah itu dilabeli dengan nama ustadz? Enggak pernah Ali bin Abi Thalib as-sunnah, enggak pernah kan? Ali bin Abi Thalib sahabat sunnah, padahal beliau menantu Rasulullah, padahal beliau penghuni surga. Tidak pernah Umar kemudian melabeli dirinya pengikut sunnah, tidak, Pak. Saya tuh heran hari ini ya, orang yang paling mengaku itu kadang-kadang malah yang bermasalah, Pak. Orang yang paling NKRI ternyata malah koruptor kan. Tolong, mengaku pengikut sunnah konsekuensinya berat, dan apalagi memvonis saudaranya yang tidak sunnah, tambah berat lagi ya. Yang ke-14, yang terakhir, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu. Kemudian yang ke-15, tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang atau kotoran hewan, Pak. Jadi tulang dan kotoran hewan maka tidak bisa mensucikan. Bapak dapat ini kotoran sapi misalkan di gunung, sedang ke Pangrango atau Gunung Gede ya, kotoran kambing ya, karena udah lama warnanya hitam kayak batu, kemudian digunakan ya, maka tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan tadi tisu, kemudian kain, batu ya. Kemudian beliau menulis juga sifat wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya, bahwasanya sifat wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian syarat sahnya wudu ada 3, Pak. Yang pertama adalah niat. Tolong ketika wudu niat. Mengucapkan bismillah silahkan, mengucapkan nawaitul wudu silahkan. Sebenarnya masalah fikih itu banyak perbedaan, Pak. Yang dibenci oleh Allah perbedaan atau permusuhan, Pak? Permusuhan. Saya dan Bapak mungkin ada perbedaan. Bapak makanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Mungkin ada di antara kita makanya Allahu Akbar kabiro kan. Ada di antara kita yang mengambil pendapat kalau setelah sholat subuh, pada rakaat yang kedua setelah ruku kemudian beliau membaca kunut. Ada juga kita yang mengambil pendapat bahwasanya kunut tidak wajib. Yang Allah benci bukan perbedaannya, tapi yang Allah benci itu permusuhan. Nawaitul wudu nggak sunnah ini. Kita pahami dulu maksudnya dia itu apa. Oh, dia niat wudu, bismillah. Oh, dia nggak punya nawaitu, nggak ngucapin, berarti dia udah niat ya. Yang kedua, Pak, syarat wudunya Nabi adalah, syarat sahnya wudu adalah membaca bismillah. La sholata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah. Hati-hati ini, Pak. Jadi ketika wudu jangan langsung, Pak, kemudian nyuci tangan, bismillah ya, kemudian lanjutkan rukun-rukunnya wudu. Kemudian yang ketiga berurutan ya. Syarat sahnya wudu ada 3. 1 niat, kemudian yang kedua mengucapkan
bismillah. Yang ketiga berurutan rukunnya, dari mulai kemudian mencuci telapak tangan, ya, kumur-kumur sambil istinjak dan istinsyaq. Lalu bagaimana sifat wudunya Nabi secara global? Ya, adapun sifat wudunya Nabi secara global adalah orang yang akan berwudu mengucapkan bismillah. Jadi mengucapkan bismillah terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengeluarkan airnya itu bukan gede, Pak. Diingat, yang israf dan mubadir itu bukan hanya makanan saja. Yang mubadir itu bukan hanya kemudian minuman yang tidak dihabiskan, tapi salah satu mubadirnya orang yang tidak dipahami, Pak, adalah mereka membuka air kemudian gede airnya, Pak. Padahal Nabi ketika wudhu airnya itu secukupnya atau maksimal, Pak, secukupnya dan terbaik beliau wudhunya. Ya, diingat, ketika kita sudah ngaji, Masya Allah, pada perkara israf dan tidak saja kita akan perhatian. Dibuka airnya, bismillah, kemudian mencuci dua telapak tangan sambil di sela-sela jarinya, kemudian kumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq, ya. Kemudian mengeluarkan lagi, ya, namanya istinsyar. Makanya Masya Allah kemarin para medis itu luar biasa, Pak, mereka meneliti kenapa Nabi memerintahkan dalam sunnah wudhu itu memasukkan air ke dalam hidung, karena banyak virus yang kemudian orang tidak sadari sudah nempel di dalam hidungnya. Makanya kemarin, Pak, ada salah satu testimoni dari dokter, ternyata untuk mengobati corona itu, Ustaz, sebenarnya orang itu mengamalkan istinjak dan istinsyar saja, corona itu sudah akan keluar kemudian dari hidungnya sendiri. Ya, orang kok pilek, batuk, ya, mungkin jarang istinjak sama istinsyar, Pak, ya, minumnya kemudian yang dingin-dingin dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah kumur-kumur sambil istinjak dan istinsyar, kemudian mengusap wajah. Kalau ada kemudian jenggotnya, maka jenggotnya kemudian di sela-sela agar masuk air, ya, jangan sampai kemudian sampai sini doang, sampai mulut, ya, tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah tangan, ya, kanan dulu atau kiri dulu, Pak? Kanan, praktekkan. Oh ya Allah yang baik, kanan dulu 3 kali sampai ke siku, yang kiri 3 kali sampai ke siku. Setelah itu rambut, ya, kemudian dari depan ke belakang, kan rambutnya ada belakang. Kalau yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i berarti di depannya juga tidak masalah, karena fikih itu luas. Yang sempit adalah hati kita, ilmu kita, serta kontrakan kita, ya. Kemudian setelah rambut sambil kemudian telinga, yang terakhir adalah mencuci kaki sampai apa, Pak? Mata kaki. Tolong diperhatikan anak-anak kita ketika wudhu, Pak, banyak kemudian tidak sampai mata kakinya. Ini kemudian kerannya, kakinya cuma dijolorin gini aja, Pak, dimajukan, dipolas-polas, dikira goreng telur dia, kan. Tolong, nggak sah, Kak, nggak sah, Kak, nanti bapakmu mati pertama yang dihisap bapakmu, ya. Kayak goreng telur, Pak, bolak-balik, mata kakinya kan di atas, Pak. Nggak bisa dong, Pak, ya. Perhatikan, tolong yang diperhatikan bukannya mata pelajarannya di pondok, di sekolah saja, Pak. Perhatikan, saya tak ngecek pura-pura di belakangnya dia wudhunya gimana. Masya Allah, insya Allah menjadi amal jariah kita sebagai orang tua. Perhatikan, jangan sampai masalah wudhu kemudian sudah repot, sudah berantakan. Kemudian yang terakhir beliau mencantumkan bagaimana tata cara mandi junub, dan ini penting. Banyak orang yang kemudian pengen menikah, dia hanya membacanya kemudian buku malam pertama, Pak, nggak tahu setelah malam pertama mau malam kedua, ketiga kemana, ya. Setelah malam pertama dia nggak tahu bagaimana tata cara mandi junub, dikira mandi junub sebagaimana mandi biasa. Lalu bagaimana tata caranya mandi junub? Itu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaksilu yadayhi thumma yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fayaksilu farjahu thumma yatawaddau wudu alis-shalah thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a an qad istabara hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ketika mandi janabah, hal yang pertama beliau lakukan, yang pertama membersihkan tangannya.
Ya, membersihkan tangannya kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya fayaksilu farjahu, mencuci kemaluannya, ya, dicuci pakai tangan kanan atau kiri Pak? Kiri. Praktekkan betul, jangan sampai keliru, gayungnya tangan kanan, ininya malah gayungnya tangan kiri, malah nyucinya pakai tangan kanan. Ya, dibersihkan itu oli-olinya yang ada ya Pak, olinya dibersihkan pakai air yang suci mencucikan, habis itu pakai sabun biar lebih maksimal membersihkannya boleh. Setelah kemudian dibersihkan ya kemaluannya setelah dicuci, maka setelahnya wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat ya, tapi tidak usah mengucapkan bismillah ya, karena di dalam kamar mandi dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya. Wudhu untuk sholat, kemudian setelah itu mengguyur rambutnya, kemudian di sela-sela Pak ya, di sela-sela ya. Kemudian kalau mau memakai sampo boleh ya, di sela-sela. Kemudian setelah itu mengguyur badan sebelah kanan atau kiri dulu Pak? Kanan, mandi janabah kan baik kanan, apalagi istrinya baru satu kan Pak. Kalau 2, 3 berarti 4, sering berarti Masya Allah pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah kanan dulu ya, kemudian sebelah kiri, kemudian seluruhnya diguyur, kemudian membersihkan kakinya. Itulah yang tata cara mandi janabah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan tentang taharah, jaga taharah kita, wudhu kita, perkara-perkara dari yang najis dan perkara-perkara yang najis dan hadas ya. Kemudian kita insya Allah akan melanjutkan golongan yang ketiga pada pertemuan yang akan datang, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebelum ditutup Pak, sekarang saya yang bertanya, kalau yang bisa insya Allah ada hadiahnya. Sebutkan Pak 5 saja perkara-perkara najis tanpa melihat buku atau catatan. Acungkan tangan Pak, salah tidak kemudian mendapatkan hukuman. 5 saja perkara-perkara najis Pak. Ada yang tahu Pak? Wah, senyum-senyum berarti tadi tawa-tawa nggak masuk ini. Angkat tangan Pak. Pak Enjang, 5 saja perkara-perkara najis Pak. Angkat tangan Pak. Siapa Pak? Loh, sebanyak ini masa 5 Pak perkara-perkara najis Pak? 5 perkara-perkara najis Pak. Angkat tangan. Ada yang tahu? Jangan cuma di hati Pak, coba diungkapkan Pak. Kalau dipendam itu berarti berat berarti. 5 perkara-perkara najis Pak. Pak, angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, 1 kencing, betul. Yang kedua Mahdi, Imam Mahdi Pak. Mahdi, Masya Allah. Air yang keluar biasanya akan mengkodimah syahwat. 2, oke. 3 Pak. Air liur anjing, Masya Allah. 4 makan daging. Makan dagingnya siapa ini Pak? Makan daging binatang buas berarti contohnya binatang buas apa ini Pak? Berarti anjing ya, daging babi. Yang kelima Pak, jangan nasi air mani. Ya kita najis semua no Pak. Air mani tidak najis Pak. No kan, yang ditanya sono yang jawab sono kan. Apa Pak? Wadi, Masya Allah. Ya, jadi wadi, madhi, air liur anjing, babi, dan air kencing ya, Masya Allah ya. Pertanyaan yang terakhir Pak ya. Ya, bisa diambil Pak ya, silahkan. Pertanyaan yang terakhir Pak, sebutkan 7 adab-adab bersuci Pak. 7 saja.
Yang sini jangan ngasih tahu kalau mau angkat tangan. Berhargai jawaban dari saudara kita. Kalau berani angkat tangan, Pak. 7 ada bersuci, silahkan. 1 membaca doa masuk kamar kecil. Apa doanya? Yang keras, jangan malu-malu, gak ditawarin nikah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. 2 membaca doa keluar kamar mandi apa? Hufronaka, Masya Allah. 3 keluar, Masya Allah. 4 5 jongkok, ya Masya Allah, kencing dalam keadaan jongkok lebih utama daripada berdiri. 6 ya Masya Allah, tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi. 7 ya menggunakan air ataupun yang sejenisnya. Masya Allah, bisa diambil. Ya luar biasa, berarti saya husnudon, paham. Silahkan diambil, maju ke depan. Ya bapak-bapaknya berarti husnudon saya ngalah kepada yang muda. Ya silahkan Pak. Ya Masya Allah. Ya Afan, alhamdulillah berarti sudah paham, luar biasa. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ada kuis lagi. Saya bingung mau ngasih sarung beda ukuran, nanti takutnya kan baju koko juga salah, yang penting bisa bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ada pemahaman dari Bapak juga, agar paham. Ngaji bukan hanya untuk didengarkan, hanya untuk diamalkan, tapi minimal paham juga. Ya, agar ketika menjelaskan kepada anak, istri pertama, kedua, ketiga juga paham. Jangan sampai tata cara mandi janabah kita tidak paham. Wallahu a'lam bishawab. Inilah karakteristik orang-orang yang bersuci. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan cintanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum katsiran. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.